dan Bapak Guru. Salam dan sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabiku. Ya Bu. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Gunung Agung, beserta Dewan Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 2 Gunung Agung yang berbahagia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk memberikan penimbasan terhadap pengetahuan yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru, Ibu Kepala SD Negeri 2 Gunung Agung, juga tenaga pendidikan SD Negeri 2 Gunung Agung yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan penimbasan kali ini. Sebelum saya memulai masuk ke pemahaman inti materi hari ini, mari kita bersama-sama membuka acara sosialisasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah di SD Negeri 2 Gunung Agung ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membahas tentang budaya positif di lingkungan sekolah yang sudah saya dapatkan di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lampung Tengah. Sebelum kita masuk ke pemahaman inti, ada beberapa pernyataan di mana di atasnya sudah ada pertanyaan tentang setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan di sini bisa berupa hadiah, bisa berupa pujian, bisa juga berupa sertifikat dan lain-lain. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, pernyataan setuju atau tidak setuju ini Bapak Ibu menjadi pemahaman awal Bapak Ibu tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Pemahaman inti yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya butuh 2 responden. Saya butuh 2 partisipan untuk melakukan kegiatan kepalan tangan. Adakah yang bersedia membantu saya Bapak Ibu? 2 orang. Maju ke depan. Kita berkegiatan yang pertama untuk kegiatan kepalan tangan. Ya. Silahkan boleh di sebelah sini. Nah, ini ada Bu Tika dan Bu Dewi yang akan membantu saya dalam melakukan kegiatan kepalan tangan. Jadi kegiatannya, Bu Dewi akan menjadi A dan Bu Tika akan menjadi B. Nanti di dalam kepalan tangan B itu akan saya berikan kertas yang anggapannya adalah kertas tersebut berisi rahasia terbesar dari Bu Tika. Dan itu Bu Tika inginnya gak ada satu orang pun yang tahu kecuali Bu Tika dan Tuhan. Seperti itu. Nah, Bu Dewi tugasnya sebagai A, gimana caranya biar Bu Tika membuka kepalan tangannya dan memberitahu rahasianya. Caranya boleh dengan membujuk, iming-iming, ditawarin duit berapa juta terserah, atau dengan ancaman. Misalnya, ingat loh, kita tadi pagi itu kan masih ada gini, jangan sampai saya sebar. Itu terserah. Yang jelas nanti sampai Bu Tika mau membuka kepalan tangannya, saya berikan 3 kesempatan kepada Bu Dewi. Dan nanti setelah Bu Tika, nanti dibalik. Bu Dewi yang jadi B, Bu Tika yang jadi A. Jadi Bu Tika yang gantian nih iming-imingin Bu Dewi. Kita lihat apa yang akan terjadi. Siap? Oke. Boleh, marah-marah boleh.
Anggapannya gini, yang punya rahasia itu adalah bawahan dan yang membujuk adalah atasan. Jadi kalau atasan ke bawahan ini kan punya kuasa ya Bapak Ibu ya. Boleh, silakan. Mau marah boleh, ngancem boleh, iming-imingin duit boleh, iming-imingin jabatan boleh. Segala cara lakukan di sini. Saya beri 3 kesempatan. Anggapannya ini adalah rahasianya. Ya, boleh ya ke sebelah sana biar kelihatan kamera. Kamu harus lebih galak. Apa itu ya? Ya bukan. Yang aku Tika gitu. Boleh, silahkan. Bu Tika, boleh saya pinjam yang di dalam kepala enggak itu? Ada apa di dalam kepala itu ya? Ada sesuatu rahasia besar. Bu Tika punya sesuatu rahasia. Apa itu? Ibu menganggap saya apa? Atasan. Boleh saya pinjam lagi itu? Maaf, tidak boleh. Ini rahasia yang sangat besar. Tidak saya gaji loh. Oke, dikasih ya Bu ya, dikasih. Oke, sekarang kebalikannya nih. Bu Dewi yang akan memegang rahasia di kepala tangannya. Ternyata Bu Tika ini mudah sekali ya, diiming-imingi. Hanya dengan ancaman tidak digaji. Oke, silakan sekarang Bu Tika yang menjadi A dan Bu Dewi yang menjadi B. Itu silakan. Bu Tika dengan iming-iming seperti apa ke Bu Dewi? Yang jelas Bu Dewi harus sampai membuka kepala tangannya. Dan Bu Dewi punya hak untuk tidak membuka sama sekali, apapun yang terjadi. Boleh Bu Dewi. Di belakang itu ada apa sih? Sesuatu apa Bu? Nggak penting, saya udah tahu gitu. Ini kenapa masih akan bisa dibuka kalau udah tahu? Juta loh nggak? Nih kukuh nih, Bu Dewi kukuh nih. Yo, masih ada 1 kesempatan lagi. Oh 2, masih 2 kesempatan. Oke boleh. 1 hektar. Nggak mungkin. Nggak masuk akal. Ya boleh, saya akan naikkan jabatan Ibu. Oke, berarti kalau tadi Bu Tika gampang nih dirayunya. Ternyata Bu Dewi bersikukuh berpegang teguh pada keinginan rahasia itu tetap menjadi rahasia Bu Dewi. Ya, begitu kan? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Dewi dan Bu Tika, Bapak Ibu. Nah, tadi sebenarnya saya berharapnya dua-duanya itu menggenggam kepala tangannya dengan kuat, tidak mau membuka sama sekali. Cuma karena berhubung tadi Bu Tika sudah membuka, jadi saya tidak perlu mempraktikkan yang selanjutnya. Next, Mbak. Nah, dari kegiatan yang tadi ini ada beberapa pertanyaan, Bapak. Jadi, yang pertama, apakah A atau B membuka kepala tangan? Mengapa? Apa alasan A atau B membuka kepala tangan? Tadi kan sudah ada nih yang membuka kepala tangannya. Kira-kira alasannya Bu Tika membuka kepala tangan tadi itu apa? Kemudian yang kedua, apakah A atau B menutup kepala tangan? Tadi juga Bu Dewi menutup kepala tangannya dengan kencang. Mengapa? Apa alasan A atau B tetap menutup kepala tangannya? Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Nah ini saya butuh satu lagi nih responden yang mau menjelaskan atau menjawab ketiga pertanyaan ini. Kalau 1, 2 saya rasa bisa kita jawab dengan perkiraan ya. Tadi juga sudah terlihat alasannya kira-kira apa. Nah untuk yang ketiga, itu sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol terhadap diri kita? Ada yang mau membantu saya? 1 responden. Gak apa-apa. Ini masuk video loh Bapak Ibu. Masuk YouTube. Wasit mungkin. Ini kayaknya udah menganalisa ini. 1, 2, 3 dijawab. Boleh masuk ke depan Bu. Oh, nggak nyampe. Nah, nggak sampai ininya Bu. Kalau sampai, ini
Ini Bu Asih akan membantu saya untuk menjawab ketiga pertanyaan ini. Coba, silakan. Satu ya. Oke. Apakah A atau B membuka kepalan tangan? Mengapa? Tadi yang membuka kepalan tangan yang B ya? Ya. Kalau yang B ini dalam perkiraan saya ya. Kalau yang B itu kenapa begitu cepat membuka kepalan tangan? Karena dia fokusnya selama dia ancaman kepala sekolah tadi kan tidak akan dikaji ya. Seolah-olah pemikiran mereka honor atau bekerja ini memang fokusnya ke gaji. Itu sebenarnya bisa, seharusnya tidak 100% larinya ke sana. Terus yang kedua, apakah A atau B menutup kepala tangan? Mengapa? Apa alasan A atau B tetap menutup kepala tangannya? Tadi ada Bu Dewi menutup kepala tangannya. Kira-kira apa Bu alasannya Bu Dewi tetap menutup kepala tangannya? Karena menjadi seorang pemimpin bukan menjadi seorang penguasa ya. Seorang pemimpin mempunyai rahasia yang memang tidak boleh diketahui oleh semua anak buahnya. Menjadi seorang pemimpin memang harus sportif, konsekuen, bertanggung jawab, tetapi nggak semuanya harus kekuatan dalam diri dia harus tercurahkan kepada anak buah. Dan seorang pemimpin harus mempunyai trik-trik atau penilaian yang khusus, terutama kepada anak buah yang tiap hari mereka pimpin. Saya kira itu. Nah, yang terakhir, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang pegang kendali? Apakah diri kita sendiri atau orang lain? Kalau soal kendali itu Bu ya, kendali ini pemimpinnya atau yang ditanyakan? Yang memegang rahasia. Rahasia. Kenapa Bu Tika bisa buka tangan sedangkan Bu Dewi tidak mau buka tangan? Itu sebenarnya yang memegang kendali atau kontrol terhadap diri yang punya rahasia itu siapa? Iya, kita masing-masing, kekuatan batin kita. Jadi rahasia apapun, kekuatan apapun itu bagaimana dari dalam diri hati kita. Jadi ini sekedar ulasan aja, seperti Bapak Ibu sekarang mengajar di dalam kelas. Tentunya Bapak Ibu guru harus mempunyai trik, harus mempunyai ide. Bagaimana umpama ada anak yang memang tidak mau berbicara, tidak mau kreatif di dalam kelas kan, Bapak Ibu guru harus mempunyai ide tertentu. Itu ada di dalam hati kita masing-masing loh ya. Oh, anak ini saya memberikan pelajaran harus seperti ini. A sampai Z itu harus Bapak dan Ibu guru harus paham. Nggak kita ngajar di dalam kelas hanya menerangkan, bertanya dan menilai. Itu adalah suatu kendali, kontrol diri kita. Dan kita juga sebaliknya nggak bisa menyalahkan murid. Kenapa si A si B ini seperti ini? Kita juga harus kontrol. Apakah saya sudah mengajar dengan benar? Apakah setiap hari saya meneliti anak ini dengan benar? Itu yang harus dipahami dan harus dimiliki oleh setiap guru. Saya kira terima kasih. Terima kasih Bu Asih. Ini sebenarnya kalau dari penjelasan Bu Asih hampir setengahnya budaya positif selesai. Berarti sebenarnya memang pengalaman itu menggambarkan pengetahuan dan keterampilan ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi tadi yang pertama Bu Asih bilang bahwa ada yang buka kepalan tangannya yaitu Bu Tika. Alasannya kenapa? Karena tadi ada ancaman, ada gaji nih yang gak akan dibayar. Saya takut akan ancaman. Kita menghindari ancaman tersebut, ya kan? Jadi kita melakukan sesuatu karena kita menghindari ancaman, menghindari rasa tidak nyaman terhadap diri kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi ada Bu Dewi tidak mau membuka kepalan tangan. Tujuannya apa? Tujuannya beliau mempertahankan rahasianya. Kemungkinan besar rahasia tersebut adalah hal-hal yang memang akan
membuat Bu Dewi bertahan hidup. Jadi beliau tidak mau membuka. Itu tujuannya. Kemudian yang ketiga, benar bahwa yang memegang kendali atau kontrol itu hanya diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengendalikan kita. Tapi kenapa kok tadi Bu Dewi bisa mengendalikan Bu Tika? Karena Bu Tika memberikan izin kepada Bu Dewi. Bu Tika kasih izinnya, saya mau dikendalikan dengan tujuan tertentu. Nah itu, jadi sebenarnya kendali atau kontrol itu memang ada pada diri masing-masing. Sama seperti peserta didik. Peserta didik itu memegang kendali dan kontrol pada diri mereka. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Asih tadi, kita punya kontrol terhadap diri kita. Gimana caranya kita bisa mengarahkan peserta didik untuk mengikuti kontrol kita atau memberikan izin kepada kita membuka kontrol diri mereka agar kita bisa mengarahkan mereka, menuntun mereka. Itu poin pentingnya, bahwa kontrol diri hanya ada pada diri orang itu sendiri, termasuk peserta didik yang walaupun masih anak-anak, mereka memegang kontrol terhadap diri mereka. Jadi kita tidak bisa mengontrol mereka. Kalau kita bisa mengontrol mereka itu bohong. Bohongnya kenapa? Karena sebenarnya mereka yang memberikan kita izin untuk mengontrol mereka. Caranya dapat izin ini yang harus diketahui, dan itu poin penting yang tadi disampaikan oleh Bu Asih. Nah, ini mohon maaf agak acak-acakan baru saya lihat tadi. Jadi dari kegiatan tadi kita sudah memperhatikan ada beberapa hal. Dan di sini dijelaskan bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau ketika kita merasa kita bisa mengontrol orang lain, itu yang hadir hanya ilusi, hanya anggapan, hanya pemikiran kita sendiri. Ilusi guru bisa mengontrol murid. Guru tidak akan bisa mengontrol murid. Yang bisa dilakukan guru adalah bagaimana caranya murid membuka izin untuk dikontrol, dan yang kedua bisa mengarahkan kontrol mereka untuk melakukan hal-hal positif. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada sebagian orang yang sudah membuka izin untuk dikontrol, ketika kita berikan kritik, ketika kita berikan rasa itu tuh kamu salah loh, seperti itu, mereka akan menerima dengan baik. Mereka akan menerima dengan baik dan itu akan memperbaiki diri mereka. Tapi ketika tadi seperti Bu Dewi tidak mengizinkan, kritik dan rasa bersalah ini tadi justru tidak akan membangun mereka. Malah yang ada menjadikan mereka satu pasti benci sama kita, ya kan? Kok dia nganggapnya saya jelek ya? Kan seperti itu. Kemudian juga yang kedua adalah mereka jadi merasa tidak nyaman. Mereka tidak nyaman dan mereka tidak akan menutup kontrol terhadap diri mereka. Mereka tidak akan memberikan izin. Kemudian yang selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya seperti ini penguatan positif. Kamu hebat ya? Iya, anak ibu pintar. Murid ibu bagus ya. Tapi Anda tidak menjelaskan pintarnya apa, hebatnya apa, bagusnya apa. Yang mereka tahu cuma, oh saya hebat, oh saya pintar, oh saya bagus. Ini efeknya adalah ketika mereka melakukan apapun itu, mereka merasa diri mereka hebat, diri mereka pintar, dan diri mereka bagus. Karena tidak kita jelaskan hebatnya itu hebat dalam hal apa, bagusnya dalam hal apa. Jadi ketika kita memberikan penghargaan dalam bentuk seperti itu, bagusnya dijelaskan. Hebat ya anak ibu sudah bisa bilang maaf. Yang lain akan merekam. Oh, jadi kalau bilang maaf itu hebat. Positif nih. Tapi kalau misalnya kita cuma bilang hebat ya anak ibu, yang lain ngerekamnya, kok cuma dia ya yang hebat, kok saya enggak, kan gitu. Padahal sebenarnya kita tujuannya hebatnya hanya untuk bilang maaf, bukan yang lain-lain. Tapi karena dia umum kita sampaikan tidak khusus,
jadi tidak efektif. Kemudian yang selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita semua di sini statusnya orang tua, baik orang tua dari anak kita sendiri ataupun orang tua dari peserta didik. Jadi ada pemikiran-pemikiran bahwa anak didik kita atau anak kita itu wajib mengikuti apa yang kita mau. Harus. Saya punya kewajiban, dia harus ikut saya. Saya punya hak atas dia. Kan seperti itu. Padahal sebenarnya tidak. Karena setiap orang itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan, bahkan tidak bisa dikuasai oleh siapapun. Mereka punya kontrolnya mereka sendiri. Jadi kalau misalnya kita bisa ngatur anak-anak, itu bukan karena kita bisa mengontrol mereka, tapi karena mereka mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa, karena dia kewajiban saya, dia tanggung jawab saya. Tidak. Seperti itu. Next, Mbak. Nah, jadi ini adalah penjelasan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Kalau di teori stimulus respon, kalau kita dulu kenalnya teorinya stimulus respon, bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau di teori kontrol, itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan hanya orang tersebut yang punya kontrol terhadap diri mereka sendiri. Semua perilaku itu punya tujuan. Kalau di stimulus respon kan perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Jadi kalau ketika dia salah, ketika dia melakukan sesuatu yang kita anggap salah, itu perilakunya buruk, padahal sebenarnya tidak. Karena apa? Karena semua perilaku itu punya tujuan. Contoh tadi, menurut saya apa yang dilakukan Butika itu buruk. Berarti orientasinya selama ini bekerja ada gaji. Ya bukan? Ya. Tapi bagi Butika itu bukan. Alasannya apa? Saya butuh gaji itu. Ya kan? Berarti sebenarnya memang setiap masalah, setiap kesalahan itu ada tujuannya loh. Buat saya Bu Dewi buruk. Kok nggak mau sih ngasih tahu rahasianya? Memang apa sih itu? Sebegitu pentingkah? Tapi buat Bu Dewi mungkin itu mengancam hidupnya. Tapi kita tidak melihat ke situ pada saat kita berpikir dengan stimulus dan respon. Jadi diarahkan ke teori kontrol bahwa semua hal yang dilakukan punya tujuan. Selanjutnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi Bu Dewi bujuk pertama gagal, ya kan? Terus dipaksa dengan ancaman. Nanti gak saya gaji loh waktu ini. Itu stimulus respon dari suatu perbuatan. Tapi kalau dalam teori kontrol, kita kolaborasi. Yuk, gimana yuk kerja bareng biar saya bisa biar kamu bisa membuka kontrol kamu, biar saya bisa ikut mengarahkan kamu. Nah, di sini yang diminta dalam teori kontrol itu bahwa kita sebagai guru itu harus berkolaborasi dengan siswa, bukan lagi kita minta siswa, bukan lagi kita memaksa siswa, tapi mengarahkan siswa, berkolaborasi, bekerja sama dengan mereka. Itu yang diminta di dalam teori kontrol. Kemudian yang terakhir ada di stimulus respon, ada model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Jadi sama-sama merasa dihargai. Saya menghargai keputusannya Butika untuk membuka telapak tangan tadi karena memang beliau butuh, dan beliau pun menghargai saya dengan membuka telapak tangan dengan tujuan saya tidak melakukan ancamannya. Itu. Tapi kalau di stimulus respon kita mikirnya kan menang kalah. Wah, Bu Dewi menang nih, Bu Dewi bisa buka tangannya. Sedangkan Butika kalah, Butika nggak bisa buka tangannya Bu Dewi. Jadi kalau untuk stimulus respon, kita akan berpikir positif dan negatif. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Tapi kalau di teori kontrol, kita akan berpikir semua hal itu positif. Nah itu bedanya yang
dulu dan yang sekarang. Kalau dulu Bapak Ibu masih ingat misalnya PTK itu kita cari kekurangan kita nih. Oh iya, ada murid yang males belajar. Oh iya, ada murid yang nilainya di bawah KKM dan seterusnya. Tapi kalau di teori kontrol, kita cari hal-hal positifnya. Kenapa ya dia males belajar? Oh, pembelajarannya nggak menyenangkan. Coba yuk tampilin yang menyenangkan. Ternyata dia semangat belajarnya dan seterusnya. Jadi kita cari hal-hal positifnya. Jangan melulu dicari hal-hal negatifnya. Itu yang harus bergeser. Jadi paradigmanya, pemikirannya sekarang harus bergeser dari stimulus respon ke teori kontrol. Lanjut, Mbak. Lanjut. Di sini ada pembahasan tentang makna disiplin. Selama ini yang kita kenal disiplin itu apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu, kemudian ngajar tepat waktu, pakaiannya harus rapih nak, taat sama aturan dan sebagainya. Padahal sebenarnya bukan itu. Disiplin itu artinya belajar. Namanya orang belajar pasti ada salah. Gimana caranya? Kita belajar dari kesalahan, bukan malah kita menghakimi kesalahan tersebut. Kamu jelek karena kamu salah, bukan. Tapi kamu harus belajar dari kesalahan. Karena disiplin itu sebenarnya belajar untuk melakukan sesuatu secara sadar. Makanya ada yang namanya tadi disiplin positif. Disiplin positif adalah belajar untuk melakukan sesuatu secara sadar, sesuatunya yang positif, yang baik. Jadi bukan datang tepat waktu, tidak. Seorang anak itu tidak akan bisa datang tepat waktu tanpa belajar. Belajar datang tepat waktu, bangun pagi dulu, mandinya dicepetin dan sebagainya. Jadi sekarang diubah, disiplin itu bukan sudah langsung taat peraturan, tetapi belajar melakukan sesuatu yang positif. Jadi tercipta yang namanya disiplin positif. Nah, gimana sih caranya kita belajar? Dasarnya belajar disiplin itu adalah ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang kita yakini. Jadi kalau nilai-nilai kebajikan, contoh nih, kayak tadi Bu Rika bilang datang tepat waktu, itu nilai-nilai yang kita yakini untuk berbuat. Nah, kalau kamu mau disiplin, ayo belajar datang tepat waktu. Seperti itu. Kemudian misalnya taat pada aturan. Kalau kamu mau disiplin, kalau kamu mau bagus, kalau kamu mau baik, ayo belajar untuk taat pada aturan. Jadi semuanya belajar, tidak hanya murid tapi juga guru. Guru juga kan punya aturannya ya, Bapak. Ya. Kalau di sini di poin terakhir ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu menjadi tujuan pendidikan nasional saat ini. Kita mau menciptakan generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kalau kita kok banyak ya, padahal sebenarnya ini sudah kita lakukan semuanya nilai-nilai ini. Contoh nih, beriman bertakwa, satu aja, setiap ketemu pasti salah, setiap masuk kelas pasti salah. Kalau orang kan mikirnya udah jauh banget tuh, beriman bertakwa harus gini, harus gitu. Enggak, ajarkan hal-hal kecilnya, dibiasakan hal-hal kecilnya. Masuk kelas salah, ketemu guru salah. Itu sudah mengajarkan anak-anak untuk beriman, bertakwa. Karena iman dan takwa itu urusannya Tuhan dengan manusia dan manusia itu sendiri dengan manusia yang lain. Kalau untuk manusia dengan Tuhan kita tidak bisa mengatur nih. Tapi kalau urusan untuk manusia dengan manusia yang lain kita bisa mengarahkan. Kemudian ada juga mandiri. Anak-anak diajarkan untuk mandiri, bisa melakukan sesuatu itu sendiri.
Jangan berpikir bahwa oh, mereka harus semuanya sendiri. Tidak, kita ajarkan kecakapan-kecakapan hidup. Contoh nih, nyapu, bebersih, sikat gigi. Kan biasanya ada tuh sosialisasi sikat gigi, cuci tangan. Itu sudah mengajarkan anak-anak untuk mandiri. Selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis itu biasanya dengan diskusi. Ayo cari kira-kira itu ciri-cirinya apa, kita identifikasi, kita analisis dan seterusnya. Berkebinekaan global. Kalau berkebinekaan global itu kita menghidupkan rasa toleransi dalam keberagaman, entah itu suku, entah itu agama. Mereka harus berbaur, mereka harus bersama-sama hidup dalam perbedaan. Selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong juga kita sudah mengajarkan, mulai dari misalnya piket kelas, piket umum, itu juga sudah bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Banyak kayaknya kalau misalnya di kelas-kelas bikin hiasan dan segala macam itu sudah masuk ke nilai-nilai kebajikan kreatif. Next, Mbak. Kita masuk ke pemahaman inti yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini teori motivasi. Jadi motivasi itu ada dua, Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kalau eksternal, tadi seperti Bu Tika. Bu Tika itu punya motivasi eksternal. Tujuannya adalah tetap digaji. Itu motivasi eksternal dari luar, dari orang lain. Tapi kalau motivasi internal itu dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini yang mau kita tumbuhkan melalui budaya positif. Gimana caranya peserta didik kita itu bisa punya motivasi, bisa punya keinginan. Saya berkeinginan berbuat positif setiap hari. Selanjutnya ini, kalau tadi di depan kan sudah ada pertanyaan pematik, setuju nggak sih kalau penghargaan itu bisa membuat bisa efektif membuat anak-anak itu menjadi semangat, anak-anak itu menjadi termotivasi. Kalau di sini dihukum oleh penghargaan, itu artinya ketika kita memberikan penghargaan, anak-anak itu jadi punya motivasi eksternal. Saya melakukan ini agar mendapatkan ini. Contoh nih, saya bilang maaf biar bisa dibilang hebat sama Bu Guru. Kan kemarin Bu Guru bilang tuh, kalau yang bilang maaf hebat. Saya mau datang tepat waktu biar saya dapat hadiah ini. Dan selanjutnya, itu namanya dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan yang terlalu sering, penghargaan yang diberikan, itu jatuhnya menjadi hukuman untuk si anaknya secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Next, Mbak. Lanjut. Nah, jadi gimana ketika anak-anak itu bisa melakukan sesuatu yang positif? Caranya adalah memberikan apresiasi. Next, Mbak. Apresiasi itu ada pembuka, ada nilai kebajikan yang mereka capai, dan yang terakhir ada situasinya. Yang pertama, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada pembukanya. Kemarin ibu memperhatikan kamu loh. Ada nilai kebajikannya, rasa empatimu besar. Dan situasinya pada saat menolong murid baru. Di sini anak-anak itu akan berpikir bahwa oh, ibu memperhatikan saya karena rasa empati saya besar. Berarti saya harus menumbuhkan rasa empati itu. Dan anak-anak juga akan berpikir yang lain ketika mendengar kata apresiasi ini, kalimat apresiasi ini, anak-anak akan berpikir, oh, rasa empati itu ternyata harus ditumbuhkan ya. Mereka tidak punya tujuan untuk mendapatkan apapun. Lanjut, saya menghargai. Oke, sekarang masuk ke hukuman dan konsekuensi. Lanjut ya. Jadi di sini sudah ada tabel Bapak Ibu, ada tindakan guru, kemudian ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi nanti Bapak Ibu tentukan. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu, yang namanya hukuman itu terjadi pada saat itu. Misalnya nih, pas anak-anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu langsung bilang,
cuci WC, itu namanya hukuman. Dan biasanya nggak nyambung dengan apa yang mereka sudah lakukan. Mereka nggak ngerjain PR, disuruhnya cuci WC, kan nggak nyambung. Dan itu pasti menyakiti fisik mereka, menyakiti mental mereka karena pasti kan malu dan sebagainya. Tapi kalau konsekuensi itu adalah akibat yang harus diterima karena mereka melakukan sesuatu. Contoh, kalau mereka belajarnya rajin, nilainya bagus, itu konsekuensi. Kalau mereka nggak rajin belajar, nilainya jelek, itu konsekuensi. Dan itu nyambung dengan apa yang mereka lakukan karena akibat dari perlakuan mereka sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu harus tentukan yang pertama ini hukuman atau konsekuensi dan seterusnya. Boleh? Bisa? Bisa. Yo, mulai dari Bu Serli ya. Nggak nyampe, menitnya nggak sampai. Nah, menurut Bu Serli, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut, yang kedua Bu Butet, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bu Novi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bu Mia, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lanjut Bu Iin, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi Bu Iin? Hukuman. Lanjut ke Bu Rika. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini sepertinya ada kesalahan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi Bu? Rika. Ya. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Yang terakhir Bu Dia, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya ya. Oh gitu. Jadi punyanya Bu Rika konsekuensi ya. Oke, next Mbak. Nah, ayo lihat benar atau salah jawabannya. Yang senyum-senyum. Boleh saya kasih pendapat saya. Oh, ya, boleh. Ini kalau menurut saya tadi sih, makanya saya minta ini karena kalau menurut saya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Dan kalau memakai sepatu hitam itu sebenarnya kan sudah aturan ya. Ya. Benar jawabannya hukuman. Tapi saya jadi berubah. Nah, ini ada motivasi eksternal atau motivasi internal gitu ya Bu ya. Iya betul. Jadi kita memang punya tujuan dalam melakukan sesuatu dan ada motivasinya. Ini terbukti nih satu nih, langsung merubah gitu. Nah, ini yang pertama, mencatat 1000 kali di dalam buku adalah hukuman karena datang terlambat. Konsekuensi untuk datang terlambat itu bukan mencatat 1000 kali, tapi tidak ikut pelajaran di jam awal-awal, ya kan? Ya. Jadi itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Kenapa? Anaknya sudah terlambat, dalam posisi takut, mungkin juga lari, ditambah disuruh lari, itu menyakiti dan tidak ada hubungannya datang terlambat dengan lari lapangan basket 2 kali. Efek jerah, iya efek jerah saat itu. Besok lagi bisa diulangi. Kan cuma 2 kali keliling lapangan basketnya. Namanya anak SD ya cepet. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
hukuman. Ketika murid lupa pakai masker, konsekuensinya adalah paling tidak pulang ambil maskernya atau beli masker dan pakai maskernya, itu konsekuensi. Kalau push up itu tidak ada hubungannya dengan masker. Paham ya Bapak Ibu ya? Dan hukuman itu dilakukan pada saat itu. Apa yang terlintas di pikiran kita itu yang harus anak-anak lakukan. Dan itu sebelah pihak loh. Hanya dari kita kan. Kita nggak tanya sama murid kita, sanggup nggak? Bisa nggak? Seneng nggak? Kan enggak loh. Mesti langsung kamu cuci WC, kamu push up, kamu lari dan seterusnya. Sudah? Lanjut Mbak. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu yang menyakitkan harus terjadi, ya, menyakiti fisik, menyakiti mental, dan itu harus dilakukan dengan pemaksaan. Sedangkan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kenapa kok cuma sesuatu yang harus terjadi? Karena akibat dari apa yang kita buat. Ya Pak sih ya. Lanjut. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kita nggak tahu karakter seorang anak itu sebenarnya seperti apa. Ketika kita menghukum, bisa jadi kata-kata yang keluar dari mulut juga itu menyakiti, dan itu disimpan lama oleh si anak yang akhirnya bisa jadi tubuhnya dendam. Kalau konsekuensi hanya membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contoh seperti tadi yang saya bilang, kalau lupa bawa masker, konsekuensinya ambil maskernya pulang atau beli masker. Gak nyamannya hanya pada saat itu. Setelah itu ya sudah biasa. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau dihukum sekali, seperti misalnya datang terlambat dihukum, nanti kalau jadi PR dihukum dan seterusnya, mereka akan berpikirnya bahwa kalau jadi orang disiplin itu susah. Dia akhirnya benci, gak suka jadi orang disiplin karena susah, sulit. Sedangkan ketika anak-anak menerima konsekuensi, mereka akan menghargai. Oh iya ya, saya kan lupa pakai masker tadi, jadi ya saya harus beli maskernya. Dan mereka akan menghargai kedisiplinan. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Iya, kita mendorong dan memaksa anak-anak untuk menyakiti fisik mereka dengan melakukan kegiatan yang kita minta. Sedangkan kalau konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan yang selanjutnya, kalau di hukuman konsep dirinya buruk, tapi kalau di konsekuensi konsep dirinya baik. Karena kalau di hukuman, saya salah ya, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Negatif terus yang ada dalam diri saya. Karena kalau konsekuensi, oh iya tadi saya kan disuruh beli masker karena nggak pakai masker. Udah. Juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ketika dihukum kita nggak nyaman, kita sakit, akhirnya mereka menyembunyikan kesalahan. Makanya kadang terjadi, kenapa kemarin nggak masuk? Nggak ada Bu, nggak apa-apa Bu, karena mereka tidak mau jujur. Nanti kalau misalnya saya mau jujur, saya salah, saya dihukum. Kemudian yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi mereka hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Pada saat mereka melakukan kesalahan itu saja, dan selanjutnya enggak. Nah, kalau tadi kan memang judul di depan ada penghargaan, kemudian ada hukuman dan konsekuensi, juga ada yang namanya restitusi. Ini yang diterapkan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, namanya restitusi. Agak lucu ya Bu ya katanya. Jadi restitusi itu bisa dilihat di sini, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita akan menuntun muridnya untuk memperbaiki kesalahan, sehingga nantinya mereka kembali ke dunia mereka itu sudah dengan nilai kebajikan yang kuat, yang lebih kuat. Oh, yang tadi saya salah. Nah ini tadi
disiplin. Itu belajar. Nah, ini belajar dari kesalahan melalui restitusi. Jadi membuat murid belajar dari kesalahan melalui restitusi. Dan ini prosesnya kolaboratif antara guru dengan murid, tidak sepihak. Bukan gurunya yang menentukan, tapi berdua kerjasama. Nanti ada Bapak Ibu di terakhir. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka capai. Tujuan mulianya nanti itu bakalan mau jadi orang seperti apa. Itu restitusi. Jadi pertama kita buat murid itu merasa bahwa itu wajar, kesalahan itu wajar, tapi harus belajar dari situ. Dan kemudian kita punya tujuan, muridnya punya tujuan, mau jadi yang kayak mana. Tuh. Next, Mbak. Ini adalah identitas dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu murid dibuat menjadi punya identitas gagal, salah, nggak boleh, dan sebagainya. Sedangkan kalau konsekuensi dengan restitusi itu murid akan dibuat punya identitas sukses, bahwa apa yang mereka lakukan itu wajar, tapi harus belajar dari situ. Next, Mbak. Tenang Bapak Ibu, nanti saya share ini materinya kalau mau disimpan. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi nanti ada di kegiatan restitusi itu kita menawarkan pada murid kita mau punya solusi yang seperti apa. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi mereka tuh kita tuntun untuk lihat lagi sebenarnya. Aduh, ternyata. Jadi kita menuntun anak-anak itu untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Udah benar belum sih yang kamu lakukan? Kamu yakin yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan hati kamu, sudah sesuai dengan pikiran kamu, dan sebagainya. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini juga nanti akan kita bahas, yaitu kebutuhan dasar dari seorang manusia. Jadi seperti tadi yang dilakukan oleh Bu Tika itu punya kebutuhan atas gaji tadi, makanya dia mau buka, makanya dikasih izin. Nah, ketemu nih benang merahnya, kebutuhan dasar, tujuannya pemenuhan kebutuhan dasar, dilakukan dengan tindakan yang bisa jadi tindakannya salah. Kalau salah, diperbaiki dengan restitusi. Lanjut, restitusi diri adalah cara paling baik. Restitusi itu merupakan cara yang paling disarankan untuk menghadapi permasalahan baik peserta didik atau bahkan anak-anak kita di rumah. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita nggak fokus ke tindakan mereka yang salah, tapi kita fokus ke karakter apa yang harus dituntun untuk lebih dikuatkan. Misalnya kalau anaknya datang terlambat, berarti karakter yang harus kita kuatkan itu karakter menghargai diri sendiri dan orang lain. Gurunya sudah datang, masa kamu baru datang, ya kan? Jadi kita kuatkan karakter itu, kuatkan karakter dari nilai-nilai kebajikannya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi fokus pada solusi, bukan pada efek jerah, bukan pada memperbaiki, tapi bukan dari diri kita sendiri. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dengan restitusi ini nanti murid-murid bisa kembali ke kelompoknya masing-masing dengan karakter yang lebih kuat. Oke, pemahaman ini yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Next. Ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kenapa kita harus pakai helm kalau naik motor?
Biar aman kalau kecelakaan. Yakin. Kalau saya mengikuti aturan yang ada di terapkan, Ya, dipaksa berarti ya Bu ya. Betul. Nah, lanjut. Anda tidak yakin kalau itu aman. Ya. Tuh, lanjut. Nomor 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Menghindari COVID-19. Yakin bisa menghindari? Tidak. Ya, setidaknya ada usaha daripada tidak sama sekali ya Bu ya. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Anda yakin? Takut dihukum. Malu. Nah, itu jawaban dari yang di atas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti tadi yang saya bilang, Anda yakin aman? Bukan keyakinan Anda itu. Itu paksaan karena ada peraturan. Sama seperti anak-anak kita, ketika mereka diberikan peraturan, mereka tidak yakin akan peraturan itu. Itu bukan keyakinan mereka, tapi mereka menghindari rasa tidak nyaman, takut dihukum, rasa malu dan sebagainya. Makanya mereka mau melakukannya. Nah, di sini yang harus kita tumbuhkan adalah keyakinannya, bukan peraturan. Jadi kemarin saya pada saat elaborasi pemahaman ada instruktur yang bilang seperti ini, karena beliau adalah guru SD. Begitu tahun awal ajaran baru, beliau bilang, di kelas ini tidak ada peraturan. Anaknya senang semua Bu. Ore, enak nih. Gak ada peraturan, yang ada keyakinan. Kamu yakin gak mau menghormati gurumu? Yakin Pak. Kalau mau menghormati guru caranya gimana? Datangnya gak boleh telat. Sama guru saling. Dan seterusnya. Itu berasal dari diri mereka sendiri loh. Bukan kita yang buat. Yakin mereka. Kalau mereka sudah yakin, mereka akan melakukannya. Itu kenapa harus keyakinan, bukan peraturan. Kalau peraturan mereka tidak akan yakin. Tapi kalau keyakinan berasal dari diri mereka sendiri. Next month. Nah, ini adalah lingkaran pengaruh Bapak Ibu. Ketika kita menggunakan peraturan, lingkaran pengaruhnya kecil. Begitu kita menggunakannya keyakinan, lingkaran pengaruhnya diperbesar. Begitu keyakinan ini menjadikan lingkungan kita positif, lingkaran pengaruhnya akan lebih besar lagi. Dan begitu lingkungan positif menumbuhkan budaya positif, lingkaran pengaruhnya akan sangat besar. Itu. Jadi kita sekarang masih ada di sini ya Bu ya, lingkaran pengaruh kita masih ada di peraturan kelas. Kita akan berusaha menumbuhkan keyakinan kelas untuk menciptakan lingkungan positif dan menerapkan budaya positif. Jadi lingkungan pengaruhnya akan lebih besar. Kenapa? Karena kita mempersiapkan murid kita untuk masa yang akan datang, bukan hanya saat ini. Kalau dengan peraturan, mereka hanya akan disiplin ketika ada di sini. Keluar dari sini, hilang. Tapi begitu keyakinan, maju sedikit. Kalau lingkungannya sudah yakin semuanya, lingkungannya sudah positif, maju lagi, dan lingkungan pengaruhnya akan lebih besar, lebih lama, dan lebih banyak. Next Mbak. Nah, ini ada pertanyaan antara yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Kenapa? Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu yang sebelah sana atau yang sebelah sini? Yang sebelah kanan ya, kanan atau kiri? Kalau yang sebelah kanan siapa aja yang menurut Bapak Ibu menyepakati bahwa kesepakatan kelas yang sebelah kanan adalah keyakinan kelas? Tunjuk tangan. Oh, oke, berarti semuanya yang sebelah kiri ya? Benar. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya lebih umum, katanya lebih universal, lebih umum. Contoh, kami guru dan murid saling menyayangi. Dari saling menyayangi ini nanti turunannya banyak. Ada peduli, ada dia perhatian, ada hormat, kasih sayang, dan seterusnya. Lanjut ke kami murid yang semangat belajar. Namanya sudah semangat belajar, dia pasti rajin,
dia pasti mau mengikuti pelajaran, senang belajar dan seterusnya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat yang lebih umum atau kata yang lebih umum. Next, Mbak. Kita lihat contohnya ya. Next, Mbak. Kita lihat contohnya. Hormat, datang tepat waktu. Karena kita menghormati gurunya, kita datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Ini enaknya ngomong, tabel T ini boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tapi di bagian yang tidak boleh dilakukan, itu kita menghindari penggunaan kata tidak dan jangan. Jadi kita pakai lawan kata. Misal kalau ditampak seperti datang tepat waktu ini kan lawan katanya terlambat, bukan tidak datang tepat waktu. Jadi kita menghindari penggunaan kata tidak dan penggunaan kata jangan. Seperti tadi yang Bu Asih sampaikan, sopan sama gurunya, ya kan? Di bagian tampak seperti kita tulis sopan, berperilakunya sopan. Tidak tampak sepertinya kita tulisnya apa? Lawan katanya sopan. Kalau tidak peduli kan ada kata tidak. Ya, acuh boleh, cuek boleh. Jadi katanya itu kata-kata yang merupakan lawan kata dari tampak seperti. Kita menghindari penggunaan kata jangan dan penggunaan kata tidak. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah anak-anak itu ketika kita bilang jangan, mereka merasa seperti dibatasi. Atau mungkin kalau misalnya kita ini ngajarnya ke anak-anak kelas 1 ya. Anak-anak kelas 1 itu ketika kita bilang jangan lari, mereka hanya mendengar larinya aja, jadi larinya makin kencang. Harusnya bilangnya jalan. Berhenti mereka larinya, ya kan? Iya. Jadi ketika kita bilang tidak dan jangan, itu anak-anak merasa dirinya tertekan. Kalau anak-anak umuran yang masih dekat-dekat anak TK, itu biasanya mereka hanya mendengar kata terakhirnya, jangan lari. Yang mereka dengar hanya lari, ya lari, tambah kencang. Tapi kalau kita bilangnya jalan, itu lama-lama mereka akan dengar, oh jalan, saya nggak boleh lari, jalan. Itu. Jadi kalau misalnya kita habis upacara kan biasanya jangan lari. Nah, ini sekarang diubah jalan, nah gitu. Karena mereka pasti mendengar hanya bagian belakangnya saja. Kemudian di tabel Y-nya. Tabel Y ini di bagian terdengar itu adalah kata-kata yang akan sering kita dengar di dalam kelas. Yuk, saya bantu. Yuk, tolong saya. Maaf dan sebagainya. Karena itu bagian dari menghormati. Nah, ini sekarang tugasnya berkelompok Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh punya angan-angan di dalam kelas Bapak Ibu itu mau punya keyakinan kelas yang seperti apa. Pikirkan satu saja, gak usah banyak-banyak. Nanti tabel-tabelnya banyak. Satu saja, pikirkan keyakinan yang benar-benar ingin Bapak Ibu tumbuhkan di dalam kelas Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu buat tabel T dan tabel Y-nya. Bapak Ibu ingin di kelas Bapak Ibu itu tampak apa dan tidak tampak apa. Bapak Ibu ingin mendengar kata-kata apa di dalam kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin melihat perilaku yang seperti apa. Ingin anak-anak itu berperilaku yang seperti apa. Jadi ini keyakinan kelas impian. Ya. Tapi berkelompok. Jadi nanti di dalam kelompoknya itu diyakinkan. Kita mau keyakinan kelas kita itu tentang apa? Satu saja. Jadi ditulis di atasnya nanti kegiatan pendalaman keyakinan kelas apa? Misalnya hormat. Kemudian dibuat tabel T dan tabel Y-nya. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu nanti membuat keyakinan kelas impian di kelompok Bapak Ibu masing-masing, saya akan menampilkan video dokumentasi pembuatan keyakinan kelas di kelas 5A atau kelas yang menjadi
kelas saya untuk tahun ini. Mungkin ini juga akan menjadi referensi bagi Bapak Ibu dalam nantinya mempraktikkan untuk membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Saya putar videonya.
dilakukan? Bisa dilakukan? Terima kasih. Keyakinan kelas impian kita adalah semua orang yang ada di dalam kelas kita selalu berperilaku positif. Keyakinan kelas impian kita adalah berperilaku positif. Nah, untuk selalu mengingat apa keyakinan kelas kita akan membuat pajangan kelas berupa keyakinan kelas. Ya. Anak-anak silakan membuat pajangan kelas untuk keyakinan kelas kita berperilaku positif. Di situ bisa nanti dituliskan apa perilaku yang akan tampak dan apa perilaku yang tidak akan tampak, apa yang mau anak dengar, apa yang mau anak lihat, dan bagaimana anak akan berperilaku. Saya, jadi ini nanti adalah kelompokan. Setiap kelompok membuat satu pajangan keyakinan kelasnya. Untuk apa yang tampak, apa yang tidak tampak, atau apa yang belum didengar, apa yang belum dilihat, harus berperilaku seperti apa, anak boleh melihatnya di papan tulis. Nanti pajangannya akan kita tempel di dinding kelas kita untuk mengingatkan kita keyakinan kelas kita apa dan menjadi dasar anak-anak dalam berperilaku. Bisa? Ibu baiknya nanti kantornya, kemudian anak-anak silakan membuat keyakinan kelasnya. Bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Baik, itu dia tadi adalah video dokumentasi pembuatan keyakinan kelas di kelas saya atau di kelas 5A. Kemudian setelah ini Bapak Ibu silakan bergabung ke dalam kelompok Bapak Ibu masing-masing untuk nanti juga membuat keyakinan kelas impian Bapak Ibu yang mungkin nanti juga bisa Bapak Ibu aplikasikan atau Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu sudah bertemu dengan kelompoknya masing-masing. Ingat, pikirkan satu keyakinan kelas yang menjadi impian Bapak Ibu, kemudian buat tabel T dan tabel Y-nya agar tidak terlalu lama. Kita tabel T-nya di sini tambah seperti, tidak tambah sepertinya kita buat 3 aja ya. 3 hal yang tambah seperti dan tidak tambah seperti. Di tabel Y terdengar juga 3 hal, terlihat juga 3 hal, dan berperilaku apa itu juga 3 hal. Iya, itu pendapat saya. Yang kotak itu. Yang kotak itu katanya Empati, saling berempati. pakai pensil berarti. Saling berempati. Ini. Rahmi. Komunikasi yang Berkomunikasi. Apa komunikasi yang baik? Kalau sampah-sampahnya itu lama ya. Harus rapi. Nanti ada gini-gini ya. Kita buat salahnya. Masa pensilnya rapi. Rajin ke sekolah. Alhamdulillah ada nominasinya ya. Iya, carian Tommy. Pelit apa nominnya? Berarti bisa diterapkan. Ayo, udah cepet itu. Matahari guru ya diterapkan di kelas ini asik. Ya, harus diterapkan di kelas. Asik, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, ada semua di sini. Baik sudah kelihatan kan? Orang membantu, putri disuruh orangnya. Ini
Oke, cukup ya Bapak Ibu, sudah selesai semua. Nah, sebelum kita tur kelompok, kita akan mengadakan ice breaking. Oke, konsentrasi. Panjang pendek, panjang pendek, panjang panjang pendek, pendek panjang, pendek panjang, panjang panjang pendek. Sekali lagi ya. Saya ini 1, 2, 3. Panjang pendek, panjang pendek, pendek pendek panjang, panjang pendek, panjang pendek, panjang panjang pendek. Oke, kita semua Bapak Ibu. Ya, tidak cuek, tidak saling mengerti, tidak peduli, saling memahami dan peka. Kemudian kalau tabelnya dengan yuk kita belajar dengan air dan cara berbaca. Kemudian yang terlihat itu orangnya lebih semangat belajar, terjalin silaturahmi, terjalin komunikasi yang baik, kemudian saling menyayangi dan saling menghargai. Terus yang perilakunya satu dalam berperilaku dan bagus, terjalin kerjasama yang berjaya tanpa senang, untuk bersama-sama tanpa bersama, tidak menghasilkan Oke, switch. Ayo. Tidak tampak untuk tabelnya terdengar ada terdengar dan sebenarnya dikasih lihatnya berempati terhadap teman yang saling peduli dengan teman dan saling Oke, sudah selesai. Gimana? Kira-kira Bapak Ibu kegiatan yang barusan bisa nggak diterapkan di dalam kelas kita nantinya? Bisa, harus bisa ya. Jadi pada saat pembentukan keyakinan kelas ini, kita juga melatih anak-anak untuk nalar kritis, untuk kreatif, untuk saling kerjasama, ya, dan juga mengeluarkan keinginan mereka sebenarnya di kelas itu ngapain, seperti apa. Jadi nggak melulu harus mengikuti apa gurunya. Oke, ini ada tabel. Tabel ini ada tentang peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau di situ peraturannya ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan anak-anak seperti diperintah ya Bapak Ibu ya. Tapi begitu di keyakinan kelas, katanya lebih umum, menggunakan tanggung jawab. Tanggung jawab itu bisa dengan benda, bisa dengan tugas, bisa dengan orang lain, bisa dengan gurunya, bisa dengan diri dia sendiri. Dan seterusnya sampai dengan keselamatan dan keamanan. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Oh iya, boleh berikan. Ini mic-nya nggak sampai, jadi kayaknya banyak ini pertanyaannya. Oh 1, oh nambah. pertanyaan pertama
dengan introspeksi. Kemudian Yang kedua, bila keyakinan kelas itu dibuat dan dilaksanakan, adakah hukuman atau konsekuensi yang dilakukan? Oke, jadi yang pertama, apakah sama restitusi dengan introspeksi? Biasanya kalau introspeksi itu kita lakukan sendiri atau kita minta pendapat orang lain? Introspeksi kita lakukan saja dengan kesadaran Diri sendiri. Biasanya itu dalam keadaan kita merenung, ya, dan kita memikirkan sesuatu yang salah. introspeksi itu terjadi setelah kita melakukan sesuatu. Iya, kita pikirin kebanyakan introspeksi itu memikirkannya sesuatu yang negatif. Apa sesuatu negatif yang kita lakukan? Apa yang salah yang kita lakukan? Sedangkan restitusi itu kolaborasi, Bapak Ibu. Jadi kita tidak melakukannya sendiri, tapi berkolaborasi. Dan kemudian kita juga tidak memikirkan kesalahannya, bukan. Kita pikirkan hal positifnya. Tapi kalau dalam restitusi tidak ada kata salah, adanya wajar. Tapi setelah paham itu wajar, kita belajar bahwa hal itu sebenarnya sudah melanggar keyakinan kita. Gitu. Jadi beda antara introspeksi dengan restitusi. Kalau introspeksi itu biasanya kita lakukan sendiri, kalau restitusi itu kita lakukan secara kolaborasi. Dan kalau kita introspeksi itu kita memikirkan hal-hal yang salah, tapi kalau restitusi kita memikirkan hal-hal yang wajar untuk belajar dari hal tersebut. Gitu. Oke, bisa diterima ini? Bisa. Lanjut, Mbak. Oke, kita masuk ke pemahaman inti yang keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Oke, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan penguasaan. Kalau kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis yang berhubungan dengan fisik kita, berhubungan dengan hidup kita, bagaimana caranya kita mempertahankan hidup. Sedangkan 4 kebutuhan yang lain itu bersifat psikologis. Jadi kebutuhan pemuasan terhadap perasaan kita, ya. Kebutuhan bertahan hidup tadi seperti yang dilakukan oleh Butika itu melakukan membuka rahasianya untuk bertahan hidup, ya kan, untuk tetap menerima gaji. Itu kebutuhan bertahan hidup, dan kebutuhan bertahan hidup tadi menjadi tujuan Butika. Itu. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi. Bapak Ibu bebas tuh mau buat gambar apa aja, menyenangkan bukan? Ya kan ya Bapak Ibu yang sudah lama nggak dikasih kebebasan sepertinya. Ya kan? Boleh ngapain aja. Itu kebutuhan kebebasan. Ini biasanya kita temukan pada anak yang kalau di dalam kelas itu maunya lari-lari, maunya jalan, maunya ngobrol. Mereka butuh kebebasan. Dan gimana caranya pemuasan terhadap kebebasan itu yang tadi Bu Asih bilang bahwa kita harus punya trik. Kita harus punya trik sebagai pendidik. Nih anak senang lari-lari, gimana caranya lari-larinya ini belajar. Bukan lari-lari yang sekedar lari-lari. Gitu. Kemudian lanjut lagi ke kesenangan. Tadi seperti saya bilang senang ya Bu ya kalau selesai kerja kelompok ditempel gitu ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu pemenuhan kebutuhan bahwa senang nih punya saya dilihat bagus, punya saya dilihat rapi, saya senang. Itu pemenuhan kebutuhan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ini kita akan melakukan sesuatu, dan sesuatu itu bisa positif bisa negatif. Lanjut ke kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kan biasanya di dalam kelas itu ada anak yang minta perhatian, ya kan? Pengen diterima oleh teman-temannya sampai maksa. Kamu harus temenan sama saya. Itu karena ada kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa yang diterima. Nah ini yang harus kita dalami. Kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Dan yang terakhir kebutuhan terhadap penguasaan. Penguasaan di sini bukan
berpuasa atau segala macamnya. Kalau misalnya di peserta didik itu kebutuhan penguasaan terhadap pembelajaran. Ada kan peserta didik yang memang penguasaan terhadap materi pembelajarannya sedikit. Dia butuh penguasaan itu. Nah, ini yang harus kita sadari, ini yang harus kita penuhi. Jadi, ketika 5 kebutuhan ini ada salah satu yang tidak terpenuhi, itu menjadi alasan atau dasar seseorang melakukan tindakan yang negatif. Jadi ketika anak-anak itu melakukan tindakan negatif, bukan mengejudge kamu salah, bukan. Tapi cari kebutuhan dasar apa ya yang anak ini pengen penuhi. Anaknya lari-lari ini di dalam kelas, gak bisa bilang dia salah, karena dia pengen bebas, dia pengen senang. Gimana nih caranya dipenuhi? Trik tadi, trik ibu bapak sebagai pendidik, gimana caranya memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Ini kebutuhan dasar bukan hanya pada peserta didik, bahkan pada ibu bapak sendiri pun punya, ya kan? Saya butuh senang, saya butuh bebas. Gimana caranya memenuhinya? Kalau kita yang sudah dewasa, kemungkinan besar kita sudah tahu cara-cara memenuhi hal-hal seperti ini dengan perilaku yang positif. Tapi kalau anak-anak itu kebanyakan memang masih mencari seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah 5 kebutuhan dasar yang menjadi dasar perilaku seorang manusia, dan juga tujuan untuk memenuhinya itu menjadi tujuan perilakunya tadi. Gitu. Kalau tidak terpenuhi, bisa jadi mereka akan melakukan sesuatu yang negatif. Next, Mbak. Kita masuk ke pemahaman inti posisi kontrol. Next. Nah, posisi kontrol itu ada 5. Posisi kontrol yang pertama ada penghukum. Di bagian yang merah ya Bapak Ibu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan posisi kontrol yang paling disarankan itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini paling disarankan. Dan bisa jadi Bapak Ibu selama ini ada di posisi kontrol yang mungkin penghukum, pembuat rasa bersalah, atau bahkan mungkin sudah ada yang melakukan manajer tapi tidak selalu. Lebih banyak ada di mana? Penghukum. Kalau penghukum di situ gurunya menghardik, nunjuk-nunjuk, menyakiti, nyindir. Biasanya suaranya keras, kencang, bentak-bentak. Kawan ya sama. Kemudian gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasain, coba aja, dan ancaman-ancaman lainnya. Kemudian ada lagi hasilnya. Hasilnya anak-anak itu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu yang banyak kita temui di sekolah kita, ya kan? Anak-anaknya berontak, gak mau ngelakuin apa yang kita minta. Anak-anaknya nyalain orang lain, itu bu, dia bu, bukan saya, dia bu, dia, dan gak akan selesai blunder. Juga berbohong. Itu akhirnya karena mereka merasa takut, kemudian mereka juga merasa tidak nyaman, mereka juga menghindari hukuman. Muridnya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kan? Paling nanti juga Budayu marah. Iya. Tuh. Kemudian dampaknya mereka akan mengulangi, bukannya jerah, tapi mengulanginya lagi. Mungkin jerah pada saat itu. Kalau dianya jerah, mungkin teman-temannya yang akan mengulangi. Kemarin itu berantem aja cuma digituin sama Budayu, gak ada masalah. Itu kemarin sama Budayu cuma dihukum buat bersihin WC, gampang, ya kan? Itu kalau posisinya menghukum. Pembuat rasa bersalah ini suaranya lebih pelan, tapi menyatakan kekecewaan. Ibu kecewa loh sama kamu gak kasihan sama ibu tuh udah capek ngajari, dan sebagainya. Ini hal-hal yang seperti ini
membuat muridnya merasa rendah diri. Oh, saya salah ya, saya nggak benar. Oh, saya tuh bikin Budayu kecewa, saya sedih, saya bikin Budayunya kecewa dan sebagainya. Mereka kan merasa rendah diri, merasa tidak pantas. Dan selanjutnya ada posisi sebagai teman. Kalau sebagai teman ini kita ngobrolnya akrab dengan bahasa sehari-hari. Yuk ngobrol sama ibu yuk, kenapa sih kok kayak gitu? Kenapa sih bisa berubah gak sih nak? Yuk bisa gitu. Itu sebagai teman. Mereka akan menggunakan bahasa sehari-hari yang sebenarnya membuat lebih nyaman. Tapi efeknya dilihat, lemah, tidak mandiri, dan muridnya tergantung. Kemudian kalau pada posisi pemantau, kalau pemantau ini sama seperti posisi teman, tapi beliau mengingatkan peraturannya. Peraturannya apa? Kamu harusnya seperti apa? Sudah cukup sampai di situ. Nah, kita lihat dampaknya pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Kan kita mengingatkannya peraturan. Berarti nanti kamu akan seperti ini, tapi itu dengan suara-suara halus. Dan muridnya sebenarnya nyaman. Cuma hasilnya ya begini, muridnya akan bergantung pada sanksi atau hadiah. Kalau di posisi manajer ini yang nanti akan kita lakukan dengan segitiga restitusi. Jadi yang pertama, kita menganggap hal yang dilakukan oleh anak itu wajar. Wajar karena kita pun akan melakukan hal yang sama. Kemudian kita tanya lagi, itu wajar, tapi sesuai nggak sih sama keyakinan kamu? Kan nggak sesuai. Terus kalau nggak sesuai harus gimana? Ketemu solusi. Dan solusi itu dari si anak sendiri. Disitulah restitusi. Itu nanti ada di terakhir. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, yang saya minta adalah Bapak Ibu menuliskan nanti di sticky note yang saya bagikan, di sticky note merah dan kuning, Bapak Ibu menuliskan posisi kontrol Bapak Ibu saat ini. Dipikirkan mana sih posisi kontrol yang paling sering saya lakukan, entah itu di kelas, entah itu di sekolah, atau bahkan di rumah dengan anak sendiri. Saya pun sudah ada videonya, nanti saya bagikan linknya. Kalau posisi kontrol saya sampai hari ini, saya masih ada di posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol impian, seperti tadi, ada keyakinan kelas impian kita. Saya punya posisi kontrol impian manajer. Gak apa-apa, itu memang tidak sehari dua hari. Mungkin kita akan jadi teman dulu untuk tahun ini. Nanti tahun depan saya mau jadi pemantau, tahun depannya lagi manajer. Tidak sekarang, tapi paling tidak sudah dimulai. Seperti itu. Jadi nanti sticky note warna merah dan warna kuning itu untuk posisi kontrol saat ini. Warna merah nanti diletakkan di sebelah kiri, warna kuning diletakkan di sebelah kanan. Kemudian sticky note hijau itu untuk posisi kontrol impian Bapak Ibu. Di pembuat rasa bersalah, hijaunya itu saya manajer. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kuningnya manajer pun nggak apa-apa kalau memang Bapak Ibu sudah sering melakukan posisi manajer atau restitusi tadi yang sudah dijelaskan. Ditempel di belakang Bapak Ibu posisi kontrol saat ini. Belakang. Di belakang di Nova yang kuning di sebelah situ itu nanti untuk refleksi kita Bu. Oh iya ini. Ya, hijau untuk impian. Yuk bisa yuk. Kalau lagi kayak gini, nampaknya benar berarti nampaknya. Ya, nggak apa-apa. Jadikan
posisi manajer sebagai impian Bapak Ibu. Biar termotivasi secara intrinsik bisa bergerak. Boleh ditumpuk asal tidak menutupi tulisan, gak apa-apa Bapak Ibu. Ini kayaknya Bu Asi ini serius banget ini. Dipikir banget. Ngeblank. Biasanya puasa. Yuk bisa, semangat. Sedikit lagi. 1,3 ya Bu. Ya lah. Saya dari tadi nempel. Saya salah tulis. Nah, di segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Garis ke atas, garis ke bawah, garis ke samping, ke atas, kemudian ke bawah. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ketika seorang anak itu melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu marahnya kenapa? Saya marah Bu, karena dia gangguin saya belajar. Oh iya, ibu juga kalau diganggu pasti marah. Temanmu juga seperti itu. Stabil identitasnya. Oh, wajar nih berarti saya melakukan itu tadi. Wajar, bukan benar. Kemudian kita naik ke validasi kebutuhan. Coba deh, kamu tadi sudah marah seperti itu, kira-kira sudah sesuai belum sama keyakinanmu? Sudah sesuai belum sih? Keyakinan apa yang kamu langgar? Dan seterusnya. Ya, anak mikir nih, oh iya, wajar, tapi itu tidak benar. Saya harus membenarkannya di bagian menanyakan keyakinan. Nah, ini di bagian menstabilkan identitas. Gurunya bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi, anak-anak yang tadinya ngerasanya down karena melakukan kesalahan, mereka jadi stabil nih keadaannya. Gak ada rasa takut, gak ada rasa kecewa, gak ada rasa gagal. Next one. Di sini validasi kebutuhan. Sebenarnya bisa kan kita melakukan sesuatu yang lebih buruk dari itu? Tapi sudah benar atau belum? Bisa nggak buat yang lebih baik lagi besok? Kemudian di bagian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya? Kemudian kelas kita ini maunya seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dia kembali kepada keyakinan tadi yang sudah dibuat. Malah kalau kita mau melakukan segitiga restitusi, yang pertama kali harus kita lakukan adalah bentuk dulu keyakinan kelas. Tanyakan dulu keyakinan anak-anak mau seperti apa di dalam kelas. Baru kita bisa melakukan segitiga restitusi. Nah ini yang terakhir. Yang terakhir ini intervensi selama 30 detik ini akan mencari solusi. Baik Bapak Ibu, untuk memperdalam pemahaman kita terhadap segitiga restitusi dalam penerapannya, saya akan menampilkan video yang sudah saya buat pada saat melakukan demonstrasi kontekstual di modul 1.4 budaya positif. Berikut ini videonya, silahkan disaksikan untuk lebih memperdalam pemahaman kita terhadap segitiga penerapan segitiga restitusi beserta tahapan-tahapannya.
tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Itu dia tadi penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan untuk memenuhi demonstrasi kontekstual ini memang dirancang Bapak Ibu, dan harapannya di kedepannya nanti kita bisa sama-sama menerapkan segitiga restitusi dengan tahapan-tahapannya di kelas kita masing-masing. Sampai di sini, ini
ini materinya sudah selesai Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah budaya positif itu bisa muncul ketika kita meyakini satu nilai. Budaya positif itu bisa muncul ketika kita sudah meyakini satu nilai dan itu disepakati. Kemudian pada saat menjalankan nilai tersebut harus ada manajer yang menjadi kontrol. Yang menjadi kontrol bukan mengontrol orang lain, tapi menjadi kontrol untuk mengarahkan atau menuntun anak-anak atau peserta didik menuju perilaku-perilaku positif. Tuh, jadi itu kesimpulannya. Mungkin kalau sampai sini ada pertanyaan. Cukup ya Bapak Ibu? Next Mbak. Nah, sekarang ada refleksi. Jadi kalau tadi kan di awal ada pertanyaan nih, hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa tidak? Setuju Bu? Ya kan? Kemudian penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi siswa tidak? Ya, dan sebagainya. Itu pemahaman awal kita. Nah, di bagian refleksi ini ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Nanti saya bagikan lagi sticky note-nya, ini warnanya terserah, mau warna merah kuning hijau juga nggak masalah. Bapak Ibu tulis jawaban. Bapak Ibu menuliskan jawaban Bapak Ibu di sticky note tersebut, kemudian ditempel di papan yang sudah saya sediakan. Nanti itu akan menjadi refleksi kita bersama. Setelah kita melakukan kegiatan ini, apa pemahaman-pemahaman baru yang sudah Bapak dapatkan? Kita tadi baru saja melakukan kegiatan refleksi ya Bapak Ibu terhadap kegiatan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu hari ini sudah memberikan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan sosialisasi penerapan tentang budaya positif di sekolah. Kemudian saya juga mohon maaf apabila selama kegiatan ada hal-hal kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Dan saya berharap kedepannya kita sama-sama bisa termotivasi untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan keyakinan kelas sampai menjadi budaya positif di sekolah kita. Memang tidak sebentar, tapi bukan tidak mungkin. Terima kasih. Kita tutup sama-sama acara ini dengan lafaz hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiasih. Di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah. Yang perlu kami sampaikan di sini yaitu saya pribadi, mungkin rekan-rekan kami harapkan merasa bangga dengan sekolahan kita, yang mungkin di sekolahan kita ini salah satunya teman atau rekan kerja saya yaitu telah berhasil sosialisasi penerapan positif di sekolah. Kami merasa bangga dan merasa bersyukur karena dengan sosialisasi ini dari rekan-rekan kami bisa sedikit banyak mendapatkan masukan atau pembelajaran yang mungkin sebenarnya semua sudah kita lakukan selama ini, tetapi kita masih belum memahami dari satu persatu. Kami harapkan apa yang kita laksanakan pada hari ini, insya Allah mulai detik ini mungkin bisa kita melakukan sampai selanjutnya pembelajaran untuk anak didik kita.
kami berharap kegiatan ini, ayo yang belum bisa melaksanakan, mari kita belajar bersama-sama agar semua dari SD kita ini selalu mendapat perbaikan-perbaikan, kemajuan yang nantinya ke depan SD kita akan menjadi lebih baik. Kami harap mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada siang menjelang sore ini semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika Yuliawati. Di sini saya sebagai rekan kerjanya Ibu Dayu Opinanda. Selama mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif, banyak sekali hal-hal yang belum saya ketahui. Selama saya mengajar, ternyata saya dapatkan di sini. Banyak kosakata baru, banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan di sini. Terutama tentang arti disiplin yang sesungguhnya. Saya di sini merasa senang, ya mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa menerapkan ini di kelas kita masing-masing dan menjadikan sekolah kita ini sekolah yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Aprianti sebagai tenaga kependidikan SD Negeri 2 Gunung Agung. Kesan saya terhadap sosialisasi pada hari ini, selama ini saya beranggapan bahwa sosialisasi itu sangat menjenuhkan, tapi ternyata pada hari ini saya mendapati kegiatan ini begitu sangat menyenangkan. Saya mendukung program pendidikan guru penggerak dan saya harap kepada guru-guru lain termotivasi untuk mengikuti program guru penggerak tahap berikutnya. Pesan saya tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.